Uhayyukum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan ahlil jinan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kita iringkan rasa syukur kita dengan menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita kepada hal yang Allah cintai. Barulah ini dikatakan dengan hakikat daripada syukur. Kemudian berselawat dan menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dewan hakim yang arif lagi bijaksana, sahabat da'i yang insya Allah masuk syurga. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah dakwah yang berjudul modernisasi dari kacamata Islam. Sama-sama kita ketahui bahwa agama Islam adalah agama yang mengajari modernisasi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Bahwa sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan khalifah di atas muka bumi. Yang mana sebelumnya Allah jadikan penghuni bumi itu bangsa jin. Akan tetapi karena mereka durhaka kepada Allah, Allah musnahkan mereka dari atas muka bumi. Barulah Allah modernisasikan bumi dengan menjadikan manusia di atasnya. Kemudian ayat yang sejalan dengan penjelasan di atas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kepadamu Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, akan umat yang wasat, umat yang tengah-tengah, umat yang adil, umat pilihan. Umat ini tidak terlalu condong ke kanan, tidak pula condong ke kiri. Umat ini bukan umat liberalisme, juga bukan umat kapitalisme. Dari penjelasan pemaparan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa agama Islam adalah agama yang universal. Agama Islam adalah agama yang menerima modernisasi. Dan agama Islam bukanlah agama yang membelenggu penganutnya untuk maju berkembang, selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum kita membahas tentang modernisasi terlalu jauh, kita harus tahu apa sih modernisasi itu? Iya nggak sih? Iyalah, masa nggak pula. Jadi modernisasi itu adalah suatu proses perubahan pada suatu negara yang terbelakang ketika mereka ingin bergerak ke arah yang lebih maju dan kompleks, baik itu di bidang politik, di bidang ekonomi, ataupun sosial. Kemudian sama-sama kita ketahui bahwa negara-negara barat itu lebih maju, lebih berkembang dibandingkan negara Islam. Kalau ada orang bilang, panik gak? Panik gak? Ya paniklah saudara. Karena ini bisa menjadi sebab kita itu diserang, atau ini menjadi sebab kita itu dibodoh-bodohi, dan bahkan ini bisa menjadi sebab kita itu dikuasai. Karena ini semua tidak menutup kemungkinan saudara. Oleh karena itu kita harus mengambil tindakan. Kita harus keluar dari keadaan ini, dan kita harus lebih maju dibandingkan bangsa barat. Kemudian semua itu dikuasai oleh bangsa barat sekarang ini. Padahal jauh sebelum masa ini terjadi, semua itu dikuasai oleh umat Islam, terlebih di dalam bidang keilmuan. Ketika negara-negara barat masih dibelenggu dengan doktrin-doktrin gereja
yang cenderung menolak keilmuan, menolak ilmuwan-ilmuwan yang meneliti tentang kebenaran. Tidak sedikit saudara ilmuwan barat yang dihabisi karena bertentangan dengan doktrin-doktrin gereja. Sedangkan Islam pada ketika itu berada pada masa kejayaannya. Ilmuwan Islam menjadi acuan, menjadi rujukan dunia ketika itu. Dan juga ilmuwan Islam sangat banyak menemukan penemuan-penemuan yang sangat bermanfaat hingga saat ini kita rasakan. Dari penjelasan pemaparan di atas, timbul sebuah pertanyaan besar bagi kita umat Islam, terutama untuk para pemuda dan pemudi Indonesia. Pertanyaannya, apakah kita pemuda-pemudi Islam mampu untuk mengembalikan Islam pada masa kejayaannya? Kira-kira mampu atau tidak? Mampu atau tidak? Harus saudara kita mampu mengembalikan Islam pada masa kejayaannya. Karena saya, Anda, kita semua mempunyai tanggung jawab atas agama yang mulia ini. Oleh karena itu, saya mengajak kepada siapapun, dimanapun para pemuda-pemudi Islam, untuk bisa mengembalikan Islam pada masa kejayaannya. Dan kita harus mengambil andil, berpartisipasi untuk mewujudkan cita-cita yang mulia ini. Kemudian kita di dalam modernisasi harus betul-betul paham, jangan sampai modernisasi dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jadikan modernisasi sebagai alat yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semanis-manisnya buah semangka, pastilah hijau kulitnya. Secanggih apapun perkembangan yang ada, kita harus tetap waspada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.